Kenapa anak sulung itu cuma disayangi, tapi anak bungsu dimanjakan? Nah, tahu nggak perbedaan antara disayangi dan dimanjakan? Kalau disayangi itu tentang apa artinya Yesus bicara tentang kantong lama tidak bisa taruh anggur yang baru. Dan yang paling penting itu ketika dia dipersoalkan oleh murid-murid Yohanes dan orang Farisi tidak berpuasa, bagaimana Yesus merespon dan apa maknanya untuk kita. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kenapa anak sulung itu cuma disayangi, tapi anak bungsu dimanjakan? Nah, tahu nggak perbedaan antara disayangi dan dimanjakan? Kalau disayangi itu dicintai dengan tidak berlebihan, tapi kalau dimanjakan itu disayangi dengan berlebihan. Bapak Endo dan Mama Edos dan anak-anak dan cucu, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itulah yang dapat kita maknai dari bacaan pertama, selain juga kita nanti akan memaknai Injil tentang apa artinya Yesus bicara tentang kantong lama tidak bisa taruh anggur yang baru. Dan yang paling penting itu ketika dia dipersoalkan oleh murid-murid Yohanes dan orang Farisi tidak berpuasa, bagaimana Yesus merespon dan apa maknanya untuk kita. Nah, pertama, karena ini syukuran keluarga, maka paling penting kita maknai bacaan pertama yang memang penting untuk hidup berkeluarga. Bacaan pertama kan berbicara tentang Ishak yang sudah mau mati, lalu dia mau panggil anak sulungnya Esau untuk diberikan warisan berkat. Kenapa anak sulung yang dipanggil? Karena menurut hukum
bahwa anak sulung itu diberi hak untuk mewariskan dan mendapat berkat. Sedangkan anak bungsu itu tidak. Maka Ishak yang mau mati panggil Esau untuk datang bertemu. Tapi didengar oleh istrinya Ribka. Biasanya bapak-bapak lebih sayang dengan anak sulung, mama-mama lebih sayang dengan anak bungsu. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, karena memang sudah dari zamannya Ishak dan Ribka. Bisa juga kita maknai nanti tentang Ribka ini yang bohongin mertuanya apa? Ishak. Ribka ini kan diberikan menjadi istri itu karena doa Abraham. Abraham berdoa lalu dikasihlah Ribka untuk menjadi istri anaknya Esau. Itu bacaan pertama kemarin. Jadi hari ini kelanjutannya. Nah, sekarang ini ceritanya Ishak sudah tua melahirkan Esau dan Yakub. Karena mau mati, maka dia panggil Esau supaya diberikan warisan berkat yang didapat dari neneknya atau kakeknya Abraham. Nah, yang paling penting untuk kita begini. Kenapa Ribka ini tega untuk membuat penipuan? Bahwa yang dipanggil itu anak sulung, tapi yang dia bawa itu anak bungsu. Kenapa tidak biarkan Ishak? Kenapa tidak biarkan Esau? Dan menariknya bahwa Esau dia suruh pergi untuk cari apa yang diminta oleh Ishak, bapaknya atau suaminya. Ketika Esau pergi, dia buat supaya Yakub ini bertampang seperti Esau. Dikasih bulu domba supaya tangannya berbulu. Makanya tadi dalam cerita, kan sudah buta ini, sudah tidak bisa lihat ini Ishak. Maka ketika dia mau memastikan ini Esau atau Yakub, dia raba tangannya. Oh, ada bulunya. Berarti benar ini anak sulung karena ada bulu tangannya. Tapi ketika dia dengar suara, dia bilang ini Yakub. Makanya Ishak bilang apa? Kalau dari suara ini Yakub. Tapi kalau dari bulu tangannya ini Esau. Ya sudahlah, daripada terlalu lama berpikir, dia percaya saja. Maka yang mendapat berkat bukan lagi Esau anak sulung, tapi Yakub anak bungsu. Nah, untuk kita, makna dari cerita ini seperti apa? Memang dalam kenyataan hidup itu anak sulung disayangi, tapi anak bungsu selalu dimanjakan. Disayangi itu mencintai dengan wajar, tapi kalau dimanjakan itu disayangi dengan berlebihan. Nah, coba bayangkan perbedaan antara yang dilakukan oleh Papa Endo untuk katakanlah Bapak Yohan sebagai yang sulung untuk laki-laki dengan Marcel yang bungsu. Yang jadi kasihan itu yang ada di tengah-tengah. Bagaimana kasih sayangnya? Biasanya orang-orang tua mereka punya rasa sayang berlebihan itu kepada anak sulung karena itu buah pertama, itu biasa. Tapi yang dimanjakan itu anak bungsu. Kenapa seperti itu? Karena memang sudah dari sononya begitu. Untuk kita yang paling penting begini, semua anak itu anugerah. Karena semua anak itu anugerah, maka tidak ada perbedaan perlakuan untuk anak-anak. Kalau dalam cerita ini memang dulu anak itu cuma ada sulung dan bungsu, kita kan punya banyak anak. Papa Endo punya banyak, Papa Mbai punya banyak. Semua harus diberi kasih sayang yang sama. Bahwa dalam kenyataan ada yang dilebih-lebihkan, itu sangat manusiawi. Tapi untuk kita, paling penting adalah siapapun anak yang dianugerahkan Tuhan adalah buah cinta dari Tuhan melalui orang tua. Maka orang tua harus memperhatikan dan mengasihi mereka semua dengan seimbang. Nah, cerita tentang anak sulung dan anak bungsu atau Esau dan Yakub dalam bacaan pertama memberikan pembelajaran kepada kita bahwa ya kalau saja Ribka tidak bawa Yakub,
berarti anak bungsu tidak dapat berkat. Karena anak sulung otomatis dia selalu mendapat berkat. Karena hukumnya anak sulung selalu dapat berkat dan warisan. Makanya dalam hukum Israel itu semua anak sulung dipersembahkan kepada Allah. Termasuk Yesus itu disebut anak sulung Bapa. Makanya kenapa dia disayangi. Tapi kalau disayangi, biasanya disayangi itu tidak sama dengan dimanjakan. Kalau bahasanya ada satu namanya John Powell, itu orang yang disayang itu harus sampai hati terluka. Maka Yesus itu sebagai putra sulung Bapa, katanya sayang Yesus, tapi membiarkan Yesus menderita dan memanggul salib, lalu mati di salib. Di mana sayangnya? Tapi juga Bapa sudah bilang, dan kitab suci sudah mencatat di kitab Mazmur, orang yang disayangi Allah selalu dibombardir. Tapi bukan karena benci, tapi supaya dia makin tangguh dan kuat. Maka kenapa anak sulung biasanya lebih tangguh dan kuat kalau menghadapi persoalan? Karena dia memang sudah dididik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau anak bungsu itu jawab tanggung. Beda kan antara tanggung jawab dan jawab tanggung. Kalau tanggung jawab itu betul dia mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya. Kalau bungsu jawab tanggung artinya gini, ya, bandingkan mereka berpecikat itu, kalau ditanya, memang mereka jawab, tapi tanggung jawabannya. Artinya tidak sampai pada sebuah kepastian. Karena memang begitu. Mereka mau jawab tuntas juga, pasti mereka pikir, paling Bapak Mama sayang saya sebagai bungsu. Itu. Jadi, pada prinsipnya Tuhan itu adil, tidak membedakan anak sulung dan anak bungsu. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan cerita dalam Injil ketika ada cerita si sulung dan si bungsu. Si bungsu yang pergi menjual harta kekayaan orang tua, lalu menghambur-hamburkan dengan pelacur dan lain-lain. Sedangkan si sulung itu setia dengan bapaknya. Nah, ketika si bungsu ini kembali, bapaknya tetap terima dan bersuka cita. Bahkan dia buat pesta, ambil lembu yang paling tambun. Lalu si sulung ngomel dan ngamuk. Bapak ini saya yang setia untuk bekerja dan mendampingi Bapak, tidak pernah dibunuhin anak lembu setambun ini. Giliran anak Bapak yang sudah menghambur-hamburkan uang dan hidup dengan pelacur, kok dikasih manja seperti ini. Apa bapaknya bilang? Anakku, engkau selalu berada bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya adalah kamu punya. Apa yang bikin kau cemburu? Tapi perasaan manusiawi kita memang kadang-kadang begitu. Intinya yang paling penting bahwa hidup bersaudara itu semua terberkati. Tinggal sekarang bagaimana kita membuka hati kepada Allah. Bahwa Esau tetap diberkati sebagai anak sulung walaupun mamanya mempersembahkan Yakub. Ya, maksudnya juga baik, karena kalau tidak, Yakub pasti tidak dapat berkat. Yang paling penting itu jangan hidup seperti Kain dan Habel. Hidup dengan iri hati. Dan ini yang sering hidup dan terjadi dalam hidup berkeluarga kita. Orang sekarang tidak peduli dengan adik kakak, bahkan bertengkar. Kenapa? Iri hati. Lihat yang lain sukses, yang lain sudah mulai iri hati. Kan bisa bersyukur ada yang sukses. Bila perlu, ketika ada yang sukses, kita belajar dari kesuksesannya. Tapi biasanya kita tidak. Lihat yang lain kakak, adik lebih sukses, yang lain sudah iri hati dan cemburu. Mulai omong, mulai cari dukun, mulai merusakkan. Nah, itu kan tidak bagus sebenarnya. Bahwa ada pertentangan antara kakak dan adik itu biasa. Tapi jangan membiasakan itu sebagai bagian dari cara hidup. Jangan sampai dengan adik kakak kita tidak akur, dengan orang lain kita lebih akur. Jadi kalau kita pergi merantau itu rasanya bersaudara dengan orang yang tidak sedara itu lebih asik daripada bersaudara dengan orang sedara. Padahal darah yang sama yang diwariskan kepada kita. Jadi dengan apa yang kita dengar dalam Injil, dalam bacaan pertama hari ini, mari kita belajar untuk hiduplah sebagai kakak beradik yang selalu berpasrah ke dalam berkat Allah. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Yang pilih kasih, kalaupun orang tua tampak pilih kasih kepada anak-anak, yang pasti Allah Bapa di surga tidak pernah pilih kasih. Akhirnya yang terberkati bukan mereka yang dimanjakan atau disayangi lebih oleh orang tua, tapi orang yang membuka hati kepada Tuhan,
Karena orang tua pun adalah bentuk konkret dari kehadiran Allah yang tidak kita lihat. Itulah kenapa dalam 10 perintah Allah, nomor pertama yang diberikan untuk berhubungan dengan manusia itu orang tua. Setelah nomor 1, 2, 3 itu berhubungan dengan Tuhan Allah, nomor keempat langsung hormatilah ayah dan ibumu. Ini, hormatilah ayah dan ibumu. Ingat, ayah dan ibu bukan kakek dan nenek. Ayah dan ibu itu mereka yang melahirkan kita. Kakek dan nenek itu ada ayah dan ibunya. Saya selalu omong begini dengan beberapa kakek nenek baik di Sumbawa, di Mataram, di negara Bali. Bilang, kamu kakek nenek ini terlalu memanjakan para cucu. Itu yang buat anak-anak dari kamu punya anak itu rusak. Ya, biasanya kakek nenek itu manjakan cucunya. Sampai orang tuanya sendiri pusing. Dan dia bisa lebih perhatian dengan cucunya daripada anaknya. Saya bilang, kamu berdosa kalau lebih memperhatikan cucu daripada anakmu. Karena Tuhan itu mempercayakan kamu anak-anak. Cucu itu ada orang tuanya. Tapi kamu itu orang tua dari anakmu. Maka jangan sampai lebih memperhatikan cucu, lupa anakmu. Itu lebih berdosa. Ini juga pesanan untuk para kakek nenek. Bahwa memperhatikan anak itu lebih penting daripada cucu. Karena kalau kita memperhatikan cucu, anaknya lupa perhatikan anaknya. Anak kita maksudnya. Dan itulah mental zaman era milenial. Sudah buat anak, pergi kuliah. Yang urus siapa? Kakek nenek. Beban lagi. Karena tidak paham. Jadi ini hal-hal yang dapat kita petik dan kita maknai. Akhirnya kita juga perlu memaknai Injil dalam konteks ketika murid-murid Yohanes dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, kami dan orang-orang Farisi, murid-murid Yohanes itu berpuasa. Kenapa murid-muridmu tidak? Yesus menjawab apa? Tidak ada orang berpuasa mempelai tidak berpuasa kalau selagi ada pasangannya ada. Tapi sebenarnya Yesus mau menjawab seperti itu, artinya kadang memang kita terlalu repot dengan urusan orang, tapi lupa urusan diri sendiri. Nah, ini yang menciptakan masalah dalam hidup. Seperti mereka ini, terlalu repot dengan urusan murid-murid Yesus. Mereka lupa urusnya dirinya sendiri. Nah, masalah dalam hidup itu terjadi ketika kita gemar melihat masalah orang, hidup orang, lupa melihat masalah dan hidup sendiri. Biasanya kita lebih peka dan tahu banyak tentang masalah dan persoalan orang, lupa dengan kita punya yang lebih banyak. Makanya Yesus pernah bilang apa? Kamu itu kalau jarum di mata orang, bisa kamu lihat. Tapi balok di mata sendiri tidak bisa kamu lihat. Nah, itulah hidup manusia. Coba kalau tanya tentang masalah orang, tahu semua. Giliran punya sendiri dia tidak tahu. Tapi orang tahu banyak juga, dia punya masalah lebih banyak. Dan biasanya secara psikologis ada istilahnya tameng. Tameng itu artinya orang yang berusaha membela diri untuk menutup kelemahan dan kekurangan dan dosanya dengan banyak-banyak bercerita tentang dosa, kesalahan, dan kelemahan orang. Selalu saya bilang umat saya di paroki, kamu tuh kuat sekali menyerang orang, bergairah sekali berbicara tentang kejelekan, kesalahan, kelemahan, persoalan, dan dosa orang. Tapi jangan lupa, ada orang yang tahu bahwa kamu punya masalah, persoalan, dan kelemahan lebih besar daripada orang yang kamu omong. Tapi kamu menyerang orang hanya untuk menutup diri. Itu secara psikologis, kalau orang belajar psikologi, langsung tahu. Makanya rem-rem omong orang. Jangan terlalu bersemangat omong orang. Karena kalau berhadapan orang yang paham psikologi, ilmu jiwa, langsung dia tahu kau punya masalah lebih besar dan lebih banyak, dan dosamu lebih berbahaya dan lebih berat daripada orang yang kamu omong. Jadi Yesus itu dalam Injil hari ini mau mengajak kita, mari kita hidup untuk lebih banyak melihat ke dalam diri, menata hidup di dalam diri dan keluarga kita. Jangan terlalu banyak melihat untuk hidup dan masalah orang. Setiap keluarga punya masalah. Setiap keluarga punya salib. Yang paling penting kita setia memanggul salib hidup kita masing-masing. Kita perlu memanggul salib keluarga kita masing-masing. Inilah hal-hal yang dapat kita maknai. Nah, akhirnya tadi kan saya bilang, apa maksudnya ketika Yesus bilang, anggur yang baru tidak bisa taruh di kantong yang tua, nanti rusak. Anggur yang baru harus taruh di kantong yang tua. Artinya begini, kita ini hidup di zaman milenial. Maka gaya hidup kita yang sudah tua beda dengan gaya hidup yang masih muda. Maka
Zaman seperti ini, kita orang tua tidak bisa paksa diri untuk ikut. Nanti kita yang amblas. Misalnya, zaman seperti ini, mereka itu hebat-hebat semua judi online. Karena mereka pintar main HP. Kita orang tua jangan lagi berlomba-lomba judi online karena kita gaptek. Nanti banyak stresnya. Itu contoh. Bahwa kita orang tua perlu mendampingi mereka untuk memberikan mereka kebijaksanaan. Baru-baru kami buat JOMK, Jumpa Orang Muda Katolik Sedekenat NTB. Dikasih tema, bagaimana mendampingi orang muda Katolik di zaman stroberi. Zaman stroberi itu artinya, anak-anak kita hidup seperti buah stroberi. Kalau dilihat asik dan menawan, menarik. Kalau dipegang langsung lembek dan luluh. Anak-anak kita kalau dilihat dari luar kelihatan hebat, teknologi canggih. Tapi kalau ada masalah langsung down dan redup. Kenapa? Tidak punya karakter yang kuat. Kalau dikasih tugas cepat, tapi tidak terlalu bertanggung jawab. Yang penting selesai. Maka kita kembali ke ketika Esau dibiarkan pergi, dan di belakang Ribka memainkan peran untuk menipu Ishak dengan Yakub, sebuah contoh untuk kita. Bagus juga Esau itu pergi. Karena dengan itu dia diminta untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi intinya untuk kita bahwa jadilah pribadi yang bertanggung jawab, jangan jawab tanggung. Kita mendidik anak-anak kita paling penting untuk menjadi pribadi bertanggung jawab, bukan anak-anak yang jawab tanggung. Semoga Tuhan memberkati kita. Ku renungkan sabda Tuhan, indah menyejukkan hati. Ku ingin terbang bersamanya dalam haribaan cintanya. Bahagia hatiku, hatimu mendengar sabdanya. Beri kekuatan, kelembutan cinta, ku rasakan kehadirannya. Indah bagai air yang mengalir, suci bagai cahaya mentari. Terlena aku kan sabdanya, menyejukkan